Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro dan membawa materi metode ekonomi. Pasti banyak yang bertanya kan, apa sih ekonomi mikro? Yang saya tahu ialah ekonomi mikro ini merupakan sebuah ilmu yang hanya mempelajari tentang kegiatan ekonomi, namun dalam ruang lingkup yang kecil dan biasanya membahas tentang cara suatu individu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ekonomi mikro jika dipelajari, maka ada beberapa hal yang bisa ditemui, diantaranya adalah tentang penawaran dan permintaan, teori tentang distribusi maupun teori tentang produksi. Nah, sedangkan metode ekonomi ini ada model dan variabel. Metode ekonomi model pernyataan formal tentang suatu teori, biasanya berupa pernyataan matematis tentang dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan variabel ukurannya bisa berubah dari waktu ke waktu, dari observasi ke observasi. Metode ilmu ekonomi ada positif dan normatif. Ekonomi positif ialah suatu pendekatan atas ilmu ekonomi yang berusaha memahami perilaku dan operasi sistem tanpa membuat penilaian. Ekonomi positif mendeskripsikan apa yang sudah ada dan bagaimana cara kerjanya. Sedangkan ekonomi normatif ialah suatu pendekatan atas ilmu ekonomi yang menganalisis hasil perilaku ekonomi, mengevaluasinya apakah baik atau buruk, dan mungkin merumuskan arah tindakan, atau juga disebut sebagai ilmu ekonomi kebijakan. Di sini juga ada ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Ekonomi deskriptif adalah pada dasarnya pengumpulan data yang mendeskripsikan fenomena dan fakta. Teori ekonomi pernyataan atau sekumpulan pernyataan tentang sebab dan akibat aksi dan reaksi. Ada pula metode deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah metode pengambilan kesimpulan untuk hal khusus dengan berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Misalkan secara umum diambil kesimpulan bahwa bila harga suatu barang meningkat atau naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Bila harga cabai meningkat, maka permintaan terhadap cabai akan menurun. Metode induktif mengambil kesimpulan untuk hal-hal umum dari hal khusus. Kekeliruan komposisi. Kekeliruan keyakinan bahwa apa yang benar untuk suatu sebagian akan sama pula untuk seluruh bagian. Misalnya, hidup hemat. Untuk perorangan atau individu, kegiatan ini sangat baik. Namun, bila seluruh individu hidup hemat, belum tentu hal ini baik, karena permintaan agregat akan menurun dan akibatnya pertumbuhan ekonomi pun turun. Kekeliruan post hoc. Secara harfiah berarti sesudah ini atau pada akhirnya. Oleh sebab itu, karena ini kekeliruan umum yang dibuat dalam memikirkan sebab akibat. Jika kejadian A terjadi sebab akibat sebelum kejadian B, tidak selalu benar bahwa A menyebabkan B. Ilmu ekonomi empiris, yaitu pengumpulan dan penggunaan data untuk menguji teori ekonomi. Di sini ada kebijakan ekonomi. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, ekuitas atau keadilan. Yang ketiga, pertumbuhan. Yang keempat, stabilitas. Efisiensi dalam ilmu ekonomi umumnya disebut efisiensi alokatif. Suatu perekonomian yang efisien adalah perekonomian yang produksi apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan biaya sekecil mungkin. Equity atau keadilan, equity fairness. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan dalam total output suatu perekonomian. Yang terakhir, stabilitas, yaitu kondisi di mana output nasional tumbuh dengan mantap, dengan inflasi rendah dan penggunaan sumber daya dengan tingkat penuh. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa dimengerti dan mudah dipahami, dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.